Sejarah Islam, Yahudi dan Kristen di kota suci Yerusalem. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam, Yahudi dan Kristen di kota suci Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci yang berada di negara Palestina, yang secara unik dihormati oleh tiga agama monoteistik besar. Masyarakatnya secara tradisional diklasifikasikan berdasarkan afiliasi agama. Namun hari ini tidak seperti 1 abad yang lalu. Sekarang Yerusalem menjadi wilayah yang dijajah oleh Zionis Israel. Sehingga umat Islam yang akan beribadah di Masjid Al-Aqsa harus bersabar karena dijaga ketat oleh tentara Israel. Mayoritas penduduk kota adalah Yahudi sekuler atau tradisional. Komunitas Muslim adalah komunitas yang paling homogen, dan komunitas Kristen yang diwakili oleh banyak sekte dan gereja adalah komunitas yang paling beragam. Segregasi tempat tinggal adalah hal yang lumrah, dan orang Yahudi dan Arab tinggal hampir secara eksklusif di distrik tertentu. Di antara orang-orang Yahudi terdapat pembagian lebih lanjut dari distrik pemukiman di antara orang-orang Yahudi ultra-ortodoks, tradisional, dan sekuler, dan umat Kristen Armenia juga membentuk daerah kantong mereka sendiri di kota tua. Muslim adalah kelompok yang paling homogen secara etnis, dan hampir seluruhnya adalah orang Arab. Komunitas Kristen agak lebih beragam. Meskipun kota ini telah menarik pengunjung dan pemukim dari seluruh dunia Kristen, dan umat Kristen adalah kelompok agama terkecil, orang Arab tetap menjadi elemen etnis terbesar di antara umat Kristen di kota ini. Populasi Yahudi di Yerusalem adalah yang paling beragam secara etnis. Orang-orang Yahudi dari seluruh diaspora telah menetap di kota ini, menambah jumlah komunitas Yahudi yang masih ada. Meskipun konflik politik mengenai nasib kota dan wilayah yang lebih luas seringkali bernuansa agama, konflik tersebut sebagian besar berbentuk persaingan aspirasi nasional, satu Yahudi Israel dan satu lagi Arab Palestina, dan kedua kelompok ini membentuk kekuatan politik utama dan blok demografis di kota modern. Islam. Muslim hanya merupakan minoritas dari populasi Arab di Yerusalem pada dekade pertama abad ke-20. Namun pada awal abad ke-21 jumlah mereka melebihi umat Kristen dengan selisih yang sangat besar. Hampir semuanya adalah Muslim Sunni. Yerusalem dihormati oleh umat Islam sebagai tempat tersuci ketiga di dunia, dan ziarah ke Yerusalem, Taqds, dipandang sebagai pelengkap opsional untuk ziarah ke Mekah, yaitu haji. Berbeda dengan haji, ziarah ke Yerusalem dilakukan secara individu setiap saat sepanjang tahun. Yerusalem juga merupakan titik awal ziarah tahunan Nabi Musa, ke tempat suci Muslim di jalan menuju Jericho, yang secara lokal dianggap sebagai tempat pemakaman Nabi Alkitabiah. Festival yang selalu bertepatan dengan perayaan Paskah ini pernah menjadi ziarah massal terbesar di Palestina dan berperan penting dalam ritual keagamaan di Yerusalem dan sekitarnya. Ziarah Nabi Musa, yang berada di bawah naungan keluarga Usain, punah pada awal tahun 1950-an. Sejak tahun 1967 Al-Aram Al-Sharf dan Wakaf Muslim, wakaf keagamaan, telah dikelola oleh Dewan Muslim yang tidak mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem Timur. Dewan ini juga memikul tanggung jawab atas pengadilan syariah dan lembaga keagamaan Muslim lainnya yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Dewan Syariat, Dewan Wakaf dan Urusan Muslim di Amman, Yordania. Sejak tahun 1995 otoritas Palestina telah menerapkan kontrol yang efektif terhadap semua institusi Muslim, pengadilan agama, dan penunjukan kantor keagamaan di Yerusalem Timur. Yahudi. Di antara orang-orang Yahudi, garis pemisah yang penting ada di antara keduanya. Askenazim, umumnya, Yahudi asal Eropa Tengah dan Timur. Sephardim, Yahudi asal Spanyol dan Portugis, dan Mizrahim, Yahudi Afrika Utara atau Oriental. Yang tidak kalah pentingnya adalah perpecahan antara kelompok masyarakat ortodoks dan kelompok masyarakat yang lebih berpikiran sekuler. Kelompok sekuler, tradisional, dan ultra-ortodoks masing-masing berjumlah sekitar sepertiga dari populasi Yahudi. Kontroversi agama memainkan peranan besar dalam politik lokal, dan perselisihan seringkali muncul mengenai isu-isu seperti pemeliharaan hari Sabat atau kashrut, hukum makanan. Beberapa lingkungan ultra-ortodoks dilarang lalu lintas pada hari Sabat. Yerusalem adalah pusat penghormatan dan aspirasi agama Yahudi. Tempat paling suci adalah Temple Mount, di mana banyak orang Yahudi Ortodoks menahan diri untuk tidak menginjakan kaki karena takut mencemarkan kesucian situs di mana pernah berdiri tempat Maha Kudus yang paling suci.
Selain tembok barat pusat doa dan ziarah terpenting, tempat suci lainnya termasuk makam Raja Daud yang terkenal di Gunung Sion, Bukit Zaitun dengan pemakaman Yahudi kuno, dan makam keluarga pendeta di Lembah Kidron. Sinagog-sinagog tua dan rumah belajar di kota tua telah direnovasi. Yang paling patut disebutkan adalah kelompok 4 sinagoga yang saling berhubungan yang dimulai pada abad ke-16 oleh orang-orang Yahudi yang diasingkan dari Spanyol. Yerusalem adalah salah satu pusat pembelajaran rabi terkemuka di dunia dan berisi banyak yeshiva. Struktur keagamaan modern yang terkenal termasuk Sinagoga Agung Yerusalem dan sinagoga serta institusi terkait para pengikut Rebbe dari Belz, seorang rabi Hasid yang istananya berada di Yerusalem. Kristen. Umat Kristen merupakan kelompok masyarakat yang terkecil namun memiliki agama yang paling beragam. Jumlah mereka sekitar 15.000, dan 4/5-nya adalah orang Arab. Yerusalem adalah tempat kedudukan 3 patriark yang tinggal di sana, gereja-gereja Ortodoks Timur dan banyak uskup agung dan uskup, dan hampir semua sekte bersejarah utama susunan Kristen terwakili di kota ini dalam beberapa bentuk. Kelompok utama adalah Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Katolik Roma, dan Protestan. Denominasi utama, kecuali Protestan, berbagi kendali atas gereja makam suci berdasarkan aturan yang dikenal sebagai status quo, yang diumumkan oleh Sultan Ottoman pada tahun 1852. Gereja Ortodoks Yunani mempertahankan patriarkat dengan yurisdiksi atas seluruh tanah suci. Meskipun pendeta awam dan paroki sebagian besar adalah orang Arab, kepala keluarga, uskup, dan pendeta biasa hampir semuanya adalah orang Yunani. Patriarkat memiliki sejumlah besar real estate berharga baik di Yerusalem maupun di tempat lain. Gereja Ortodoks Rusia juga memiliki banyak properti yang berasal dari zaman Tsar. Gereja Katolik Roma di Yerusalem, yang didirikan pada tahun 1099 selama Perang Salib Pertama, dibubarkan ketika umat Islam merebut kota tersebut pada tahun 1244. Ordo Fransiskan, yang sejak tahun 1334 telah menjadi penjaga tanah suci, bertugas menjaga hak dan properti Katolik Roma di Yerusalem. Patriarkat Latin didirikan kembali pada tahun 1847. Dari gereja-gereja Ortodoks Oriental, yang bahasa Armenia adalah yang terbesar, patriarkatnya didirikan pada abad ke-6. Gereja-gereja lain termasuk Koptik dan Ethiopia. Setidaknya 1.000 orang Armenia tinggal di kota itu, sekitar setengah dari mereka tinggal di sebuah kompleks di kawasan Armenia di sekitar pusat patriarkat di Katedral St. James, yang merupakan pusat biara terbesar di wilayah tersebut. Semoga kelak Yerusalem dan negara Palestina secara keseluruhan bisa menjadi negara yang aman dan utuh kembali ke pangkuan Islam dan terbebas dari belenggu Zionis Israel. Itulah sejarah singkat dari berbagai sumber yang kami dapat tentang sejarah agama Islam, Yahudi dan Kristen di kota suci Yerusalem. Semoga yang like video ini mendapat berkah dan rejeki yang terus mengalir, amin.